Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waziran li. Qala al-muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Wa aqalul hamli zamanan sittatu ashurin, minimal batasan orang yang hamil itu masanya 6 bulan. Minimal batasan orang hamil bisa melahirkan secara sempurna 6 bulan. Bisa. Kalau menurut dokter prematur 6 bulan itu, tapi sempurna. Maksudnya bisa di situ sempurna. Kemudian kata orang tua mah, kalau 6 bulan itu 6, 7 bulan tua, 8 bulan 6 maning. Is orang manjing akal itu. Wong wis tua aja 8 bulan 6. Bingung gitu. 7 bulan tua, 8 bulan 6, 9 bulan tua maning. Berarti kalau 10 bulan 6. Pengen coba. 11 bulan tua, 12 bulan 6 maning. Aneh. Itu kan pertumbuhan ya, tulang belulangnya tumbuh itu. Masa 6 maning aman kayak endog maning. Nah, ini batasan minimal. Bisa lahir secara sempurna di umur 6 bulan. Atau bahasa sekarang prematur. Belum waktunya sudah lahir. Walahdzotani. Nah, inilah ulama hebatnya. Kemudian paling tidak orang hamil ya, bukan melahirkan. Orang hamil itu 2 kali masa atau 2 kali gejrotan. Maksudnya menurut Syekh Nawawi Tanara, bisa perempuan itu dikatakan hamil, yang penting dia pernah melakukan bersetubuh dengan suaminya. Kemudian dia hamil, besok dia gugur. Keguguran. Bisa dikatakan itu hamil dan langsung keguguran. Bisa. Berarti pada dasarnya yang wanita-wanita mandul pada dasarnya hamil sesaat, tapi hamilnya luruh kembali. Disebut rahimnya lemah. Nah, itu batasannya. Bisa dia dikatakan hamil, kata Syekh Nawawi, pada saat bersetubuh, dia masuk spermanya, itu dikatakan hamil, karena masuk dalam kandungan. Tapi dimuntahkan maning. Ya kuasa Allah. Kemudian luruh kembali, entah itu dari air kencing, entah bagaimana caranya, yang jelas dia pernah hamil 2 waktu. Waktunya sesaat saja, bukan 2 waktu 1 hari atau 2 malam. Wa aksaruhu zamanan arba'us sinina. Akan tetapi kaprah-kaprahnya, bukan kaprahnya, maksimal orang hamil itu bisa arba'us sinina 4 tahun bisa hamil. Lamanya orang hamil itu masanya bisa 4 tahun. Lebih dari 4 tahun tumor. Itu maksudnya. Lalu kaprahnya berapa lama? Tis'atu ashurin, 9 bulan. Dari mana ngitungnya? Dari adadiyah min wakti imkanil wat'i, ketika dia bersetubuh dengan istri atau dengan suaminya, disitulah dihitungnya disebut mandek. Kongang bersetubuh. Kongang kemungkinan dia bersetubuh di malam itu, pada saat itulah dia hamil. Maka ketika mandek diperiksa oleh dokter atau bidan, ini hamil sudah 1 bulan. Tuh, berarti dokter weruk. Oh, berarti bersetubuhnya tanggal sekian sih Raki. Kan gitu. Dihitungnya dari waktu dia bersetubuh di bulan itu.
Tanggal 1 Juli umpamanya dia bersetubuh, diperiksa ke dokter, benar umurnya 30 hari ini si cabang bayi. Sekarang kan teknologinya canggih. USG, oh ini umur 30 hari. Oh berarti betul bersetubuh di tanggal 1 Juli. Nggak bisa dibohongin. 9 bulannya tuh maksudnya dari tanggal 1 Juli itu. Maka kadang-kadang ada perbedaan hitungan dokter dengan hitungan orang tua kita. Beda. Jere dokter mah uis sebulan, jere wong tua kita mah embene setengah bulan. Ngitungnya dari mandeg, entah dari mana, wallahu alam itu. Tapi yang jelas dokter bener teknologinya canggih karena keukur beratnya, kemudian jenis dagingnya mungkin ketahuan. Kan ada tulang belulang yang muda. Nah ini yang lebih jelas lagi kata Nabi. Anna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina. Bahwa salah satu di antara kalian, manusia itu maksudnya diciptakan di dalam perut ibunya itu 40 hari lamanya nutfah. Nutfah itu air mani. 40 hari air mani itu dia berjalan mutaparrikon fi badanil mar'ati, masuk ke dalam rahim ibu, masuk ke dalam rahim perempuan itu terpisah, tidak ngumpul, terpisah, masuk ke dalam rahim ibu, kemudian jadilah janin. Itu selama 40 hari terpisah itu. Langsung masuk itu maksudnya belum nyatu, masih terpisah. Belum ada satupun yang jadi. Jadi nyerang si mulut rahim. Selama 40 hari disebut di situ namanya nutfah. Ada kan bahasanya di Quran itu, min nutfatin amsyajin nabtalihi fajalnahu sami'an basiro. Tidakkah berpikir manusia bahwasanya dulu dia nutfah, kemudian kujadikan mereka itu bisa melihat, kemudian bisa bergerak, bisa mendengar. Nah itu nutfah. Kemudian inna idin watastahi to'aman. Pada saat itu diberi makanan. Setelah dia nyerang ke mulut rahim, nutfah tadi belum jenis, belum darah, belum masih nutfah, diberi makanan. Ya Allah yang memberi makanan. Artinya nggak tahu nih menurut kedokteran makannya dari mana. Yang jelas kata Allah diberi makanan. Kata Nabi, summa yakunu alaqah, artinya dia berkembang jadilah alaqah. Alaqah itu adalah air mani yang menjadi darah. Jadilah getih. Nabi lebih pinter sing dokter ya. Kan orang sekolah Nabi. Zaman itu belum ada keker-kekeran, belum ada komputer. Nabi sudah tahu bahwa manusia itu dari nutfah kemudian darah selama 40 hari. Kemudian 40 hari yang ketiga mudghah. Jadilah segumpal daging. Tuh. 40 hari kemudian lagi itu. Nah pada saat segumpal daging tadi, yasuruhullahu ta'ala fayaj'alu lahu famman wa sam'an wa basaran wa yaddain wa rijlain. Nah pada saat 40 hari yang ketiga atau disebut mudghah tadi, Allah jadikan dia pendengaran, penglihatan, mata maksudnya dijadikan mata, kedua tangan, kedua kaki. Berarti Nabi tahu tuh. Benar, di 40 hari ketiga itulah berbentuk seperti tikus. Ada tangan, ada telinga, ada mata, ada kaki. Nah Nabi sudah tahu, ini hadis Nabi. Bukan kata dokter, bukan ini. Ternyata diteliti, dokter tahu betul lah di 40 hari yang ketiga itu terciptalah tangan, kaki dan sebagainya. Summa yursilul malak fayunfahu fihi ruh. Nah setelah 3 bulan tadi, 3 kali 40 hari tadi, berarti berapa tuh? 120 hari. Setelah itu berarti umur 4 bulanan nanti. Barulah Allah mengirim malaikat meniup ruh
ke dalam bayi. Fayadkhulu fil badani minal yafuh, maka masuklah ruh ke badannya lewat ubun-ubun. Makanya ubun-ubunnya ngelob-ngelob bayi, maka blak bluk blak bluk blak bluk, karena tapak ruh masuk dari kepalanya. Umbun-umbunnya kan plak plok plak plok plak plok. Liyasiru ayyan muta'arrikan, agar supaya hidup, bisa bergerak. Maka benarlah bergeraknya si bayi itu di umur 4 bulan baru dia koyak-koyek. Adapun jantung yang diperiksa oleh dokter itu bunyi dakduk itu belum hidup, belum nyawa. Jadi jantung mah gemetar memang, sudah dek sudah, tapi nyawa belum ada. Gitu. Karena ada orang mati suri itu mati, jantungnya nggak hidup, tapi urip maning. Nah pada dasarnya masih hidup, karena kehidupan tidak mesti jantungnya berdetak. Karena ada tuh Habib mana itu ya yang baru meninggal itu ya, tidak ada jantung dia hidup, jantungnya nggak ada. Diperiksa nggak ada jantungnya, tapi hidup. Nah itu nyawa berarti bukan jantung. Nah kemudian kata dokter, bagaimana Ustadz, wong nggak ada nyawa kok hidup lah, pisang itu nggak ada nyawa, nganak be pisang. Jadi hidup tuh belum tentu dengan nyawa, kan ada makhluk bernyawa, ada makhluk hidup tidak bernyawa. Itu makhluk hidup si bayi yang belum ditiup roh tapi belum bernyawa. Artinya makhluk bernyawa pasti hidup, makhluk hidup belum tentu bernyawa. Nah, kan non ngoyo orang tentu ngising pasti ngoyo. Bernyawa pasti hidup, hidup belum tentu bernyawa. Mana yang belum tentu bernyawa? Pisang, kates, urip buah, kembang, anak, tapi tidak bernyawa. Jadi bacok meneng bae, ditonjok diem saja karena dia tidak bernyawa. Bernyawa pasti hidup. Aneh kalau bernyawa tidak hidup. Tuh. Nah setelah itu supaya dia bergerak, fayajidul ladzata wal alim. Pada saat itu si bayi bisa merasakan kelezatan di dalam perut itu. Dia merasakan kelezatan dan merasakan sakit di dalam perut. Jere Nabi, ternyata benar kata dokter juga. Mulailah dia merasakan ketika ibunya stres, si bayi ikut stres. Ketika dia mendengar sholawatan, insya Allah dia besar akan cepat dia menyerap agama. Kan aneh orang kita mah pengen anak soleh, begitu lagi meteng nyetele India bae. Mending mah ya jadi Amitabh Bachchan, barang anu sing jore kan kayak Budi Anduk. Mending kayak mitunnya bagus. Barang yang hitamnya itu kan kerok tuh. Baru mirip Budi Anduk. Hobinya ke India, ada hobinya dangdut, maka wajar anaknya gede jadi biduan. Tuh. Jadilah jawara. Mending jawara bengen mah bagus. Jawara dulu mah kan gak ninggalin sholat. Kama ana khuruja yakunu minhu, seperti dia waktu keluarnya nanti. Artinya bayi di dalam perut itu kalau sudah ditiup ruh, dia merasakan lezat, merasakan sakit dan sebagainya. Bahkan menurut penelitian baru kata dokter, bayi di dalam perut bisa wahim, bisa flu. Tuh. Nah mungkin saja si ibunya kadang-kadang aduh kencang itu sakit itu lagi flu, mungkin saja. Amun anak rokok mau ngerokok banding jero itu. Ngopi buat berhubung laka jere bayi. Jadi menikmatinya sama ketika dia keluar. Fa idza dakhalat fil jasadi ja'alallahu haidul mar'ati labanan. Ketika ruh masuk ke jasad, ruh masuk ke dalam seluruh jasad, maka pada saat itu Allah menjadikan darah haidnya si ibu menjadi air susu. Tuh. Maka disebutlah darah daging anak itu. Karena darah haidnya itu mestinya haid jadi air susu. Ayo. Benar ini menurut dokter juga benar. Tanya sama dokter. Makanya ketika istri melahirkan cerewet ning dokter takon-takon.
Ajan aku lahir durung dok, wis lahir durung dok, uwen bae. Ilmiahnya ditanya, kenapa begini gitu. Nah, saya udah pernah nanya sering. Kan anak 3 sering ngobrol sama dokternya. Ya kata dokter begitu juga. Bahwasanya darah haid yang tidak keluar saat dia hamil itu menjadi air susu ibu. Maka orang yang tidak hamil tidak ada air susu. Tuh, orang yang tidak punya bayi nggak ada air susunya. Mau dia sudah dewasa, mau dia remaja, nggak ada. Tapi kalau dia lahir aja si bayi, ada yang langsung keluar si air susunya. Ada juga 3-4 hari baru keluar. Tuh, jadi darah haidnya itu tidak keluar, tapi dijadikan labanan kata Nabi. Sing sapa Nabi? Sing Jibril alaihi salam. Nggak mungkin salah dari Jibril. Yang bener kita gigi barang makin. Wa yatihi malak pikul sibahin wa masaid. Nah setelah itu, ketika si bayi sudah ditiup 4 bulan tadi, mulailah membengkak payudara ibunya. Di situ memproses air susu. Air susu dimasukkan oleh siapa? Pada saat dia belum lahir itu, malaikat dikirim oleh Allah setiap subuh dan sore. Yaskil janina min dzalikal laban, yaitu meminumkan air susu dari susu yang diciptakan dari darah haid tadi. Jibril tuh yang ngasih susu, malaikat. Makanya ketika lahir dia nggak sholat, wih geblek jere Jibril. Kita sing ngenes susu ning sira ning jero weteng iki. Maka wajarlah si bayi itu tanpa makan tanpa apapun, karena memang diurus Allah. Jibril yang diutus, malaikat yang diutus untuk melayani tiap pagi dan sore. Melayani siapa? Melayani si bayi. Maka jangan kaget kalau ada kecelakaan, bayi masih merah, nggak pernah kecelakaan, nggak pernah mati. Kecelakaan ya, bukan dibekep. Namun dibekep maka wong sing meteng dinginan ya mati itu mah. Kecelakaan mobil, aneh-aneh kadang bayi merah mah. Ada dia di bawah mobil, ada mental di pinggir comberan. Gak masuk ke otak kita, karena masih dijaga oleh malaikat. Si bayi mah. Ya lain hal dibekep ya. Nah, geblek kalau dibekep mah itu mah. Ini mah andaikan kecelakaan yang tidak sengaja, malaikat akan menolongnya. Semenjadi dalam perut, malaikat mengurus cabang bayi. Berarti kita pun semua ini pernah diurus oleh malaikat. Makanya kalau nggak sholat itu, wih greget malaikatnya. Sing cilik melik jadi malaikat teknes susu barang gede orang salat nih pangeran. Nah kemudian apa yang pernah terjadi orang yang hamil 4 tahun. Imam Syafi'i itu 4 tahun dalam perut. 2 tahun. Imam Syafi'i 2 tahun dalam perut. Imam Malik 4 tahun dalam perut. Wajar makanya Imam Malik itu jadi ulama mazhab. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga 4 tahun dalam perut. Berarti kalau yang 4 tahun, 2 tahun dalam perut itu memang jadi orang-orang besar. Bahkan Imam Syafi'i juga pernah ngomong begini, kata Imam Syafi'i, kama akhbar biwuqu'ihi li nafsil Imam Syafi'i wa hukiya annal Imam Malik. Diceritakan bahwa Imam Malik itu diam di dalam perut ibunya selama 3 tahun. Imam Malik 3 tahun kata Imam Syafi'i. Bukan 4 tahun, 3 tahun. Wakilah sanaten, ada yang bilang 2 tahun. Ada yang bilang 3 tahun. Sing jelas lebih dari 9 bulan. Waqalal Malik, Imam Malik juga pernah berkata, Jarotna imro'atu Muhammad bin Ujlan. Ada perempuan Muhammad bin Ujlan, artinya istri dari Muhammad bin Ujlan. Hamalat salah satu abtonin, pernah dia itu hamil 3 kali. Artinya punya anak 3. Fi isna asyara sanatin, waktunya 12 tahun. Artinya setiap bayi 4 tahun. Tahmilu kulla batni arba'i sinina. Dia hamil setiap bayinya 4 tahun. Jadi jangan takut. Kalau sekarang sesar kan gitu. Sudah 11 bulan nih sesar saja. Kalau masih cairannya ada, nggak usah diemin aja. Siapa tahu nanti jadi Abdul Qadir. Begitu lahir anak Abdul Qadir. Waduh, mantep itu.
Siapa tahu ketika lahir jadi ulama besar. Karena Imam Malik 3 tahun, Imam Syafi'i 2 tahun, Syekh Abdul Qadir 4 tahun dalam kandungan. Kan sekarang udah 11 bulan ketakutan, akhirnya disesar. Jadi dokter cair gimana sesar baik. Padahal kalau cairannya masih ada, nggak usah. Tapi kalau umpama udah pecah air ketubannya, iya sesar. Kalau air ketuban belum pecah, mau 4 tahun biarin. Siapa tahu dia jadi ulama besar. Itu Imam Syafi'i observasi penelitian paling lama 4 tahun hamil itu. Lebih dari 4 tahun tumor. Wallahu a'lam.